Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rizkiah dengan NIM 0704192031, kelas Biologi 3 semester 5, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukriha MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi darah dan sistem peredaran darah. Selamat menyaksikan video ini. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah juga merupakan komponen esensial makhluk hidup, baik itu hewan atau manusia. Darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostatis. Fungsi darah. Adapun fungsi darah sebagai berikut, yaitu sebagai alat pengangkut gas pernapasan seperti oksigen dan karbon dioksida, air, zat makanan atau nutrisi, dan hormon, alat imunologi sebagai pertahanan tubuh dari mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lain, sebagai alat hemostatis untuk mengatur dan menyeimbangkan derajat keasaman atau pH dan komposisi ion cairan intestisal atau jaringan, sebagai alat pengangkut sisa metabolisme tubuh menuju alat ekskresi yang dikeluarkan melalui paru-paru, urea, dan ginjal, mempertahankan keseimbangan suhu pada tubuh atau termoregulasi, alat pembantu untuk menghindari kerusakan jaringan melalui keseimbangan asam dan basa, berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah hilangnya cairan yang terjadi akibat luka. Secara garis besar, darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama transportasi, regulasi, dan proteksi. Darah sebagai transportasi adalah darah membawa oksigen dari paru-paru dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Bagian dari transportasi ini adalah respirasi, yaitu sel darah merah atau eritrosit mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dari sel ke paru-paru. Menyerap nutrisi. Darah menyerap nutrisi dari makanan yang dicerna di saluran pencernaan dan mengangkutnya ke seluruh sel tubuh. Darah sebagai ekskresi, yaitu membuang sisa metabolisme, kelebihan air dan ion, dan berbagai molekul lain yang tidak dibutuhkan tubuh, dibawa oleh darah ke ginjal dan diekskresikan dalam urin. Darah sebagai regulasi adalah darah sebagai pengatur dan penyeimbang suhu tubuh, yaitu hormon. Darah membawa hormon dari tempat asalnya ke jaringan target, di mana mereka melakukan fungsi pengaturan. Darah sebagai suhu, yaitu darah bertanggung jawab membawa panas tubuh ke permukaan dan suhu lingkungan yang tinggi, serta untuk menjaga panas tubuh tetap di suhu lingkungan yang rendah. Darah sebagai perlindungan atau proteksi adalah darah sebagai pelindung tubuh dari serangan berbagai macam penyakit. Misalnya pada pembekuan, yaitu mekanisme pembekuan melindungi terhadap kehilangan darah ketika pembuluh rusak. Imun, fungsi kekebalan darah dilakukan oleh leukosit yang melindungi terhadap banyak agen penyebab penyakit. Secara umum, ada 3 karakteristik pada darah. Yang pertama, suhu normal pada darah sekitar 38 derajat Celcius. Viskositas tinggi. Viskositas darah adalah ukuran resistensi dari darah mengalir. Viskositas atau kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan internal antara molekul-molekul dan partikel-partikel yang menyusun suatu fluida dalam pembuluh darah yang berbentuk silinder.
Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas darah adalah hematokrit. Hematokrit yang meningkat akan diikuti viskositas darah yang meningkat. Suhu tubuh. Bila suhu tubuh naik, viskositas akan turun. Kadar protein plasma. Bila kadarnya naik, maka viskositas akan naik dan sebaliknya. Kecepatan aliran darah. Bila kecepatan aliran darah turun, maka viskositas akan naik. Diameter pembuluh darah. Bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka efek viskus jauh lebih sedikit. Dan yang ketiga, darah itu sedikit basah dengan pH sekitar 7,35 sampai 7,45. Volume darah. Jumlah volume darah sekitar 7% dari keseluruhan berat badan dalam bentuk kilogram. Pada laki-laki dewasa, darah pada tubuhnya sekitar 5 sampai 6 liter. Sedangkan pada perempuan dewasa, darah pada tubuhnya sekitar 4 sampai 5 liter. Baiklah, berikut ini adalah gambar dari komposisi darah. Nah, kita bahas materi selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen yang terkandung dalam darah. Yang pertama ada plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan komponen darah berupa sel-sel yang terkandung dalam matriks cair. Zat-zat penting yang terkandung dalam plasma darah ini berupa garam-garam mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Selanjutnya ada protein darah, yaitu albumin dan globulin. Ada pula zat makanan seperti glukosa, mineral, asam amino, lemak, dan vitamin. Dalam plasma darah juga terkandung fibrinogen, hormon, dan antibodi. Plasma darah ini berwarna bening kekuningan dan tidak mengandung sel-sel darah merah ataupun darah putih. Penyusun darah 45% merupakan volume darah, sedangkan sisanya adalah plasma darah. Sekitar 90% plasma darah itu merupakan air, namun di dalamnya terlarut pula cukup banyak zat-zat seperti garam-garam anorganik, bentuk ion-ion terlarut atau elektrolit-elektrolit darah. Protein-protein plasma berperan dalam viskositas atau kekentalan darah, menjaga metabolisme dan osmotik dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Keseimbangan hemostatik menjadi buffer melawan perubahan pH. Normalnya, darah manusia memiliki pH sekitar 7,4. Secara fisiologis, bentuk plasma darah seperti pada gambar nampak cair dan berwarna kekuningan. Pemisahan komponen-komponen darah ini biasanya dilakukan dengan alat yang dinamakan sentrifuge. Komponen selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini berbentuk bikonkav berdiameter sekitar 7-8 mikron. Bagian tengahnya lebih tipis dibanding bagian tepinya. Hal ini menyebabkan oksigen akan bergerak dengan mudah dan cepat ketika masuk dan keluar sel. Mengandung besi dan mentransport oksigen, tidak berinti sel, mitokondria, dan ribosom, dan menghasilkan ATP secara eksklusif dengan metabolisme anaerobik, juga tidak dapat bergerak. Sel ini tidak mengalami mitosis, fosforilasi oksidatif sel, atau pembentukan protein. Satu keping eritrosit dapat mengandung 250 juta molekul hemoglobin. Sel darah merah pada orang dewasa diproduksi di sumsum tulang sekitar 20-30%. Dalam pembentukan sel darah merah, jaringan yang aktif berperan adalah sumsum tulang. Dalam proses pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis, sumsum tulang membutuhkan zat besi, asam folat, vitamin B12, vitamin B6, asam amino, tembaga, dan kobalt.
Selanjutnya, pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis. Sel darah merah atau eritrosit diproduksi dalam sumsum tulang, limpa, dan hati. Pembentukan eritrosit atau eritropoiesis terjadi pada sumsum tulang, diatur oleh suatu hormon glikoprotein yang disebut dengan hormon eritropoietin. Sel yang pertama kali diketahui dalam rangkaian pembentukan eritrosit disebut proeritroblast. Kemudian, proeritroblast akan membelah beberapa kali. Sel baru generasi pertama disebut basofil eritroblast. Selanjutnya terbentuk cukup hemoglobin, yaitu polikromatofil eritroblast. Terjadi pembelahan berikutnya membentuk lebih banyak lagi hemoglobin. Sel-sel ini disebut ortokromatik eritroblast, di mana warnanya menjadi merah. Akhirnya, bila sitoplasma sel-sel sudah dipenuhi hemoglobin mencapai konsentrasi lebih kurang 34%, nukleus akan memadat. Ukurannya lalu mengecil dan terdorong dari sel. Sel-sel ini disebut retikulosit. Kemudian, retikulosit ini akan berubah menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang dan siap beredar dalam tubuh selama 114-115 hari. Setelah itu, sel darah merah ini akan mati. Hemoglobin yang keluar dari eritrosit yang mati ini akan terurai menjadi 2 zat, yaitu hematin yang mengandung zat besi dan hemoglobin, yaitu zat yang terdapat dalam eritrosit. Eritrosit tua lalu dimakan oleh sel-sel fagosit yang ada di dalam hati dan limpa. Hati mengubah hemoglobin menjadi pigmen empedu atau bilirubin. Nah, eritrosit dapat hidup dalam jangka waktu sekitar 74-154 hari. Warna merah pada eritrosit dikarenakan adanya unsur hem yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin atau Hb. Normalnya, orang dewasa memiliki sekitar 11,5-15 gram eritrosit dalam 100 cc darah. Hb normal pada wanita yaitu sebesar 11,5 mg per sen dan laki-laki 13,0 mg per sen. Hemoglobin adalah protein yang terdapat pada sel darah merah, berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru dan dalam peredaran darah untuk dibawa ke jaringan, dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Terdiri atas 2 unsur, yaitu besi yang mengandung pigmen hem dan protein globin. Selanjutnya, struktur hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama ada 4 subunit protein globular, masing-masing dengan 1 molekul hem. Setiap hem ini mengandung 1 ion besi. Ion besi akan dengan mudah berasosiasi dengan oksigen, yaitu oksihemoglobin, atau memisahkan diri dari oksigen atau deoksihemoglobin. Hemoglobin ini ada 3 jenis, yaitu HbA atau hemoglobin A, merupakan mayoritas dari hemoglobin pada orang dewasa. Yang kedua ada hemoglobin A2 atau HbA2, merupakan minoritas dari hemoglobin orang dewasa. Dan yang ketiga ada hemoglobin F atau HbF, merupakan hemoglobin pada fetal. Sel darah merah dapat dibagi berdasarkan ukuran dan jumlah Hb-nya. Yang pertama ada normositik. Normositik yaitu sel eritrosit yang memiliki ukuran yang normal. Yang kedua atau ada mikrositik, yaitu sel eritrosit yang memiliki ukuran yang terlalu kecil. Yang ketiga ada makrositik, yaitu sel eritrosit yang memiliki ukuran yang terlalu besar. Yang keempat ada nomokromik, yaitu sel eritrosit di mana jumlah hemoglobinnya normal. Yang kelima ada hipokromik, yaitu sel eritrosit di mana jumlah hemoglobinnya terlalu sedikit. Yang keenam ada hiperkromik, yaitu sel eritrosit
di mana jumlah hemoglobinnya terlalu banyak. Berikut merupakan gambar dari kepingan sel darah merah. Baik, komponen selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Ciri dari sel darah putih adalah sebagai berikut. Pertama, bentuknya berubah-ubah serta dapat bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Warnanya bening atau tidak berwarna dengan inti sel yang berbeda-beda. Berasal dari sel-sel bakal pada sumsum tulang. Golongan sel ini ada yang memiliki granula dan yang tidak memiliki granula. Yang memiliki granula adalah limfosit T, limfosit B, monosit, dan makrofag. Dan yang memiliki granula ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Fungsinya sebagai pengangkut untuk membawa zat lemak di dinding usus ke seluruh tubuh melalui limfa. Dan fungsi utamanya adalah untuk melindungi tubuh dari serangan infeksi. Sel-sel darah putih ada banyak sekali jenisnya, yaitu digolongkan sebagai agranulosit, berdiameter 10-12 mikron, ukuran granula yang kecil dalam protoplasmanya. Agranulosit ini terbagi menjadi neutrofil, yang granulanya tidak berwarna, inti selnya terangkai, namun kadang nampak berpisah, kira-kira banyaknya 60-70%. Ada eosinofil, yang granulanya berwarna merah jika diberi asam. Dalam sitoplasmanya granula lebih besar, jumlahnya sekitar 24%. Selanjutnya basofil, yaitu granulanya berwarna biru jika diberi basa. Dibanding eosinofil, ukurannya lebih kecil, intinya teratur, granula dalam protoplasmanya berukuran lebih besar, jumlahnya sekitar 0,5% pada sumsum tulang. Ketiga sel ini berfungsi sebagai sel fagositik, yaitu mencerna dan memakan sisa-sisa sel dan mikroorganisme yang tidak dikenali. Sel basofil juga berguna sebagai sel Mast serta mengeluarkan peptida vasoaktif. Granulosit. Contoh dari granulosit ini ada limfosit dan ukuran nukleusnya bulat besar berada di jaringan limfa. Ukurannya bervariasi dari 7-15 mikron. Jumlahnya sekitar 20-35%. Bertugas dalam membunuh dan memakan bakteri dalam jaringan tubuh yang masuk. Limfosit ini ada dua macam, yaitu limfosit T dan limfosit B. Nah, limfosit T ini berkembang lama setelah meninggalkan sumsum tulang, lalu bergerak menuju timus. Setelah itu, dalam darah ia akan beredar sampai bertemu antigen-antigen yang sudah diatur sehingga ia dapat mengenalinya. Antigen akan merangsangnya dan menghasilkan bahan-bahan kimia untuk menghancurkan mikroorganisme, dan sel darah putih akan tahu bahwa terjadi infeksi setelah diberitahu oleh limfosit T ini. Dengan kata lainnya, limfosit ini berperan dalam sistem imunitas tubuh yang dibantu oleh timus. Yang kedua, limfosit B ini, limfosit B. Nah, limfosit B ini dibentuk pada sumsum tulang, kemudian akan mengalir bersama darah sampai bertemu dengan antigen yang sudah diatur, sehingga ia dapat dikenali. Limfosit B lebih lanjut akan dimatangkan menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Yang kedua, monosit. Dibandingkan limfosit, ukuran protoplasma pada monosit ini lebih besar, berwarna biru keabu-abuan. Nukleusnya bulat atau panjang, terbentuk dalam sumsum tulang. Ketika masih imatur, ia akan mengalir bersama darah dan setelah masuk ke jaringan akan dimatangkan menjadi makrofag. Bertugas dalam proses fagositosis sebagai fagositik. Dalam sel darah putih jumlahnya sekitar 34%.
Normalnya dalam darah manusia terkandung kira-kira 5.000 sampai 10.000 sel darah putih atau leukosit. Jumlah ini akan meningkat jika tubuh sedang melawan sel mikro atau mikroorganisme penyebab infeksi. Selain dalam sistem sirkulasi, leukosit ini dapat pula kita jumpai pada cairan intestinal ataupun sistem limfatik untuk mengawasi dari serangan infeksi. Baik, komponen selanjutnya ada sel pembeku darah atau trombosit. Sel pembeku darah atau trombosit berbentuk cakram bulat besar, oval atau bikonkav, tidak memiliki inti sel atau nukleus. Juga berasal dan terlepas dari sumsum tulang. Diameter dari trombosit sekitar 2-3 mikron. Umurnya hanya sekitar 10 hari. Dalam pembekuan darah, trombosit yang akan berperan pada proses ini. Secara normal, trombosit bersirkulasi dalam tubuh melalui aliran darah. Ketika terjadi kerusakan atau luka pada pembuluh, dengan cepat trombosit akan tertarik ke bagian tersebut sebagai respon di lapisan pembuluh subendotel. Ketika berada di daerah yang rusak tersebut, trombosit mengeluarkan zat berupa histamin dan serotonin, sehingga akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh. Setelah trombosit berikatan dengan bagian yang cedera, maka ia akan membantu mengubah bentuk dan kualitasnya. Trombosit secara efektif akan menambal area yang luka. Karena teksturnya lengket dan menggumpal, sehingga terbentuk sumbat trombosit. Trombosit ini akan mengeluarkan bahan-bahan guna untuk membatasi luas penggumpalan pada darah, yaitu yang pertama ada prostaglandin tromboksan A2, yaitu meningkatkan trombosit mengurai lalu vasokonstriksi lebih lanjut pada pembuluh darah. Dan yang kedua prostasiklin 12 yang meningkatkan penggumpalan trombosit dan melebarkan pembuluh, sehingga respon trombosit semakin meningkat. Pembekuan darah. Pembekuan darah atau hemostatis merupakan peristiwa berhentinya pendarahan karena putus atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi saat endotelium pembuluh darah hilang atau rusak. Trombosit sangat berperan dalam proses pembekuan darah ini. Trombosit lalu beragresi menjadi sumbat trombosit. Bila proses hemostatis terhambat, akan mengakibatkan pendarahan yang spontan. Bila hemostatis yang berlebihan, berakibat trombus terbentuk. Zat yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya hemostatis adalah antikoagulan, dengan cara menghentikan fungsi faktor hemostatis, yaitu kalsium akan diikat atau menghambat trombin terbentuk lalu mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Hemostatis ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor jaringan luar atau ekstravaskular, seperti faktor jaringan kulit, subkutis, otot, dan lainnya. Yang kedua, faktor dinding pembuluh darah atau vaskular. Dan yang ketiga, faktor yang terkandung dalam pembuluh darah atau intravaskular, seperti fibrinogen, trombosit, dan lainnya. Ada beberapa jenis proses hemostatis, yaitu yang pertama hemostatis primer. Terjadi ketika menyempitnya pembuluh darah, di ujung luka terjadi perkumpulan trombosit-trombosit rusak kemudian menggumpal, sehingga arterior, venul, dan kapiler yang terputus akan tersumbat. Yang kedua, hemostatis sekunder. Terjadi biasanya di bagian pembuluh darah yang agak besar. Pembekuan fibrin ikut membantu proses ini dengan ujung-ujung luka disumbat. Selain itu, adanya kontraksi otot atau jaringan di bawah kulit yang merapat. Ketiga, dijahit apabila kedua proses di atas kurang efektif karena luka yang terjadi terlalu lebar dan terbuka, maka luka tersebut akan dijahit. Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli, sehingga pendarahan yang terjadi dapat terhenti. Pembekuan darah melewati 3 tingkat proses, yaitu pembentukan tromboplastin, pembentukan trombin, dan pembentukan fibrin. Selanjutnya kita membahas tentang golongan darah.
Golongan darah merupakan hal yang melekat pada membran sel darah merah manusia atau hewan, terdiri dari semua antigen serologikal dan faktor golongan darah. Antigen atau agglutinogen merupakan senyawa kimia, biasanya berupa protein. Senyawa ini bila disuntikkan ke individu akan menghasilkan antibodi atau agglutinin yang menetralisasi antigen tersebut. Hemolisis atau penggumpalan darah dapat terjadi apabila antigen atau antibodi ini dilekatkan pada sel darah merah, sehingga membran sel akan rusak dan mengeluarkan hemoglobin. Proses ini disebut juga agglutinasi. Dengan cara ini, awal dari pembentukan antibodi golongan darah menggunakan sel darah merah yang dicampur dengan larutan garam isotonik serta serum antibodi. Penentuan jenis golongan yang sesuai dengan melihat apakah terjadi hemolisis atau agglutinasi. Nah, ini merupakan tabel penggolongan darah ABO, di mana golongan darah A memiliki antibodi anti-B dan antigen A. Golongan darah B memiliki antibodi anti-A dan antigen B. Golongan darah AB tidak memiliki antibodi, tetapi memiliki antigen A dan B. Golongan darah O memiliki antibodi anti-A dan anti-B, serta tidak memiliki antigen. Yang mana berarti golongan darah A hanya dapat mendonorkan darah kepada penerima, yaitu golongan darah A. Golongan darah B hanya dapat mendonorkan darah kepada penerima golongan, yaitu golongan darah B. Golongan darah AB hanya dapat mendonorkan darahnya kepada penerima golongan darah AB. Namun, golongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari golongan A, B, AB, dan O. Itulah mengapa golongan darah AB disebut sebagai receiver atau penerima darah universal, karena tidak memiliki antibodi. Golongan darah O bisa mendonorkan darah ke semua golongan darah yang beresus sama dengan resus O yang diberikan, tapi golongan darah O hanya bisa menerima transfusi dari transfusi golongan darah O. Itulah mengapa golongan darah O disebut juga sebagai pendonor universal, karena tidak memiliki antigen. Untuk melakukan transfusi darah, penting untuk mengetahui tentang golongan darah, serta dalam berbagai macam aspek kehidupan, golongan darah sangat dibutuhkan, seperti untuk mengetahui keturunan selanjutnya pada individu, baik manusia ataupun hewan. Selanjutnya, faktor resus. Individu yang menerima darah yang tidak cocok selama transfusi akan mengalami agglutinasi atau penggumpalan darah yang dapat berakibat fatal. Penggolongan darah dengan menggunakan faktor resus juga dapat dilakukan selain penggolongan darah dengan sistem ABO tadi. Apabila seseorang tidak mempunyai faktor resus di permukaan sel darah merahnya, maka merupakan golongan darah resus negatif. Dan yang mempunyai faktor resus di permukaan sel darah merahnya merupakan golongan darah resus positif. Penggolongan darah ABO sering dikombinasikan dengan penggolongan darah resus ini. Faktor resus bersifat genetik atau diturunkan dari orang tua. Misalnya anak yang beresus negatif telah diturunkan dari orang tua yang memiliki resus negatif atau membawa resus negatif. Perlu diketahui golongan darah yang sama belum tentu memiliki resus yang sama. Darah resus positif mengandung antigen yang pertama kali diidentifikasi pada monyet resus. Darah resus negatif tidak mengandung antigen. Nah, orang-orang kulit putih biasanya sekitar kurang lebih 85% memiliki resus positif dan yang 15% lagi memiliki resus negatif. Nah, sedangkan di Asia biasanya kurang lebih 99% merupakan resus positif. Selanjutnya kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem kardiovaskular. Darah akan beredar dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh yang sangat ekstensif.
Hebatnya, jumlah total dari pembuluh darah pada manusia dewasa sekitar 2 kali keliling bumi. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia. Letaknya berada di antara paru-paru pada bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 ventrikel atau bilik dan 2 atrium atau serambi. Bagian kiri, serambi dan bilik ini mengandung darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bagian kanan serambi dan bilik mengandung darah kotor. Selain itu, jantung juga mempunyai katup berjumlah 4 yang bertugas sebagai pengatur agar darah tetap mengalir dengan benar. Manusia normal memiliki detak jantung sekitar 60-100 kali per menit. Namun, pada kondisi tertentu, jantung bisa di bawah 60 kali per menit. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah akan membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 tipe utama pembuluh darah, yaitu arteri yang bertugas membawa darah dari jantung ke organ-organ tubuh, arteriola merupakan cabang-cabang kecil dari arteri bertugas mengangkut darah ke kapiler. Kapiler, pembuluh yang berukuran sangat kecil, dindingnya sangat tipis dan berpori-pori. Pada bagian akhir, ujung-ujung kapiler bersatu menjadi venula, dan venula akan bersatu lagi menjadi vena, yaitu pembuluh darah yang akan membawa dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga, darah. Darah merupakan komponen utama pada sistem peredaran darah. Darah sebagai media pembawa oksigen, nutrisi, hormon, antibodi, dan berbagai zat lainnya dari dan seluruh tubuh. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Ada 3 jenis sistem peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama sirkulasi sistemik, kedua sirkulasi pulmonal, dan yang ketiga sirkulasi koroner. Ketiganya akan bekerja sama selama manusia masih hidup. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi ini mengaliri seluruh tubuh, terjadi ketika serambi kiri jantung berisi darah yang kaya oksigen melewati vena pulmonalis. Setelah dilepaskannya karbon dioksida di paru-paru. Lalu darah yang di serambi kiri menuju ke bilik kiri, yang setelahnya akan ditransportasikan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah menyalurkan semua zat-zat yang dibutuhkan tubuh, selanjutnya darah akan menuju dan dibersihkan di serambi kanan jantung. Yang kedua, sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru, di mana darah yang dari jantung akan menuju paru-paru dan sebaliknya. Terjadi ketika darah dari sisa metabolisme tubuh yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung oleh pembuluh vena cava, masuk ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan jantung. Setelah darah berada di bilik kanan, akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya mengalami pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Hasilnya diperoleh darah bersih yang kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri jantung. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Jantung juga membutuhkan oksigen dan nutrisi agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Arteri koroner akan mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Nah, jika terjadi penyumbatan pada arteri koroner, oksigen dan nutrisi ke jantung akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan resiko terkena serangan jantung. Materi terakhir di sini kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan pada darah dan sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Bisa diakibatkan karena pola makan yang tidak seimbang, penyakit lambung dan usus, dan kehilangan darah.
Biasanya penderita mengalami gejala seperti mudah lemah dan kelelahan, perubahan warna pada kuku, bibir pecah-pecah, mudah ngantuk, jantung sakit, rambut rapuh, kulit kering, dan kulit pucat. 1,8 juta orang di seluruh dunia ini menderita anemia. Yang kedua ada polisitemia vera. Polisitemia vera ini adalah kelainan di mana sumsum tulang memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit secara berlebihan. Meningkatnya produksi sel darah merah dalam tubuh dapat menyebabkan darah membeku dan menghambat aliran darah. Kondisi ini meningkatkan risiko pembekuan darah. Yang ketiga ada leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih berubah menjadi tidak normal dan berkembang biak secara tidak terkendali di dalam sumsum tulang. Keempat ada limfoma. Limfoma merupakan kanker kelenjar getah bening atau limfa, adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Limfoma berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih atau limfosit yang berfungsi melawan infeksi. Limfoma terdiri dari berbagai jenis, tapi dua kategori utama dari limfoma adalah limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Dan yang kelima ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik yang menyebabkan darah menjadi sulit membeku. Kondisi ini disebabkan ketika tubuh kekurangan protein pembekuan darah atau faktor pembekuan. Apabila orang dengan hemofilia mengalami pendarahan, pendarahannya akan sulit dihentikan. Akibatnya, darah akan terus mengalir keluar. Baiklah, demikian saja penjelasan materi tentang fisiologi darah dan sistem peredaran darah dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.